Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Feels like a nightmare that is painful me. Don't stop, I don't want to die too fast. Remember Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid career mode kita, dan di sini kita bakal memasuki akhir dari bulan Agustus yang artinya deadline day transfer window di musim panas ini bakal ada di episode hari ini. Dan juga untuk kita lihat dulu untuk top dealnya ya. Di sini ya masih dipegang oleh Arthur untuk top deal transfer window. Pokoknya harga termahal ya pemain ini dipegang oleh Arthur ya, 87 juta dari Barcelona ke PSG. Di posisi kedua ada Arnold. Kalian udah tau lah Arnold pindah ke Madrid nih. Dan ketiga ada Kovacic. Nah, di sini saya penasaran sih untuk melihat daftar pemain PSG ini sekarang siapa aja di sana. Ini kalian bisa lihat ya juga untuk tadi itu ada Marco Reus ya. Ini dia ke United kan, 51 juta. Kemudian ini yang terbaru nih, El Yamik ya, terbaru. Kemudian ada Osimhen juga ke Everton dia. Pavard ini juga ada, Pavard ini adalah salah satu pemain juga yang suka banget namanya, saya lihat di kolom komentar. Beberapa dari kalian nyaranin saya untuk beli dia juga si Pavard ini. Dan di sini saya bakal cek dulu, seperti yang saya bilang tadi ya, untuk PSG sendiri ini saya mau lihat dia punya penyerang siapa aja nih sekarang. Dan pokoknya intinya squadnya itu saya penasaran banget. Setelah Mbappe pergi sama Neymar, ini dia punya penyerang siapa nih, dan yang lain-lain ya, kayak gelandangnya gitu, center back mungkin, kiper PSG. Oke, kita lihat ya kiper utama mereka ya, kalau Navas siapa lagi. Kemudian Areola. Kayak mereka punya 4 kiper sejauh ini. Oke, untuk striker sendiri banyak banget nih. Ada Eric. Iya sih, kemarin sempat beli Ciro kan, Ciro Immobile. Kemudian ada Alvaro Morata juga, Leo Baptistao. Ini Arnaud Kalimuendo, ini saya nggak kenal. Rankingnya masih setia banget di Maria ya. Kemudian juga David Neres, oke, dari Wolves nih. Setahu saya ya, kalau nggak salah ya, dari Wolves kalau nggak salah, David Neres. Rafael Guerreiro, Ander Herrera, Marco Verratti, banyak sih strikernya ternyata. Ini udah nggak ada Cavani ya. Oke, jadi Cavani udah nggak ada di sini. Thiago Silva masih bertahan, Marquinhos juga sama, Kimpembe, oke. Nggak terlalu kuat sih menurut saya ya. Tapi di Liga Prancis itu, Liga 1, dia Ligue 1 itu dia ini masih OP banget. Masih OP sekali dia. Oke, dan mungkin kita next aja nih ya. Anyway, untuk La Liga sendiri kalian bisa lihat tadi kita masih kurang bagus ya untuk posisinya. Kalau untuk 2 pertandingan terakhir itu kita bagus banget. Oke, Martin 1 tahun ya. Oke, kita setuju aja nih, pemain muda kan, kita pinjamin aja dulu. Kemudian kita lihat lagi nih. Ini mungkin saya next sekali aja ya. Saya pengen lihat sih untuk perkembangan transfer ini. Oke, Bayern Munchen nih. Aduh Tuhan, besar sekali nih. 114 juta euro untuk seorang Lautaro Martinez ya. Apa kita kasih harga gila aja nih ya untuk Lautaro Martinez? Iya, tapi berbahaya juga sih, karena kalau misalnya Lautaro ini terjual, otomatis kita cuma punya Mbappe, kemudian Jovic, itu aja, berarti nggak ada pemain lapis ketiga. Agak berisiko ya untuk, lumayan besar sih tawarannya ini ya. Oke, kita mungkin kasih harga, ya saya bakal coba kasih harga gila sih ini. 300 juta mungkin kali. Kalau dia bisa bayar harga segitu, kita bisa datangkan pemain yang lain yang lebih murah gitu daripada Lautaro. Jadi kita
dapat keuntungan yang besar. Ya walaupun kita kehilangan sosok Lautaro Martinez. Tapi memang apa ya, Lautaro sejauh ini di posisi striker gitu kurang greget gitu loh. Kurang gimana? Bisa nih kita datangkan Rashford kali ya untuk penggantinya tuh. Kan Rashford tau lah kekuatannya Rashford kayak gimana. Oke, saya bakal tawar dia dengan harga yang cukup fantastis ya. FC Bayern, apakah dia punya duit 300 juta euro? Kita bakal lihat ya. Langsungkah dia ngambek atau bagaimana? Masih muda, 24 tahun, Lautaro Martinez. Oke, pastinya ya, udah jelas ya. Oke, no deal ya. Oh. Ya, oke. Udahlah, untuk Lautaro ya 3. Agak kocak juga sih, 300 juta. Oke, dan kita jawab, kita next aja lagi. Ini ada apa lagi nih? Oke. Aduh, ini jangan dong kalau ini. Oh, Barcelona nih. Aduh, jangan. Kita reject aja nih. Aduh, Barcelona. Lagi-lagi dia ngincar pemain-pemain Madrid. Kemarin udah dipinjamin Federico Valverde juga, ini juga udah masuk di Barca kan, Gareth Bale. Masa iya pengen lagi pemain Madrid, Reguilon. Oke, nggak ada. Top deal masih, kalian bisa lihat ya, masih Arthur. Bentar, ini yang kita lihat dulu nih. Yang terbaru, oke, Nkunku ke Lazio, 24 juta. Kita lihat apakah ada pemain-pemain yang kita kenal nih. Vickers ke Bristol City. Kakba ke MU. Oke, MU banyak duit juga nih. Apalagi nih, kita lihat. Nggak ada sih. Next lagi. Ini saya seneng banget loh anyway kalau masuk bursa transfer gitu. Saya seneng banget ngelihat pemain ini, ada pemain-pemain lain pindah klub gitu. Nggak ada. Dembele ke, aduh, nama timnya apa lagi tuh? Nah, wah, bentar. Astaga, ini ya yang terbaru. Aduh, salah tadi saya. Saya nggak neken kotak lagi. Vertonghen oke ke Leverkusen dia. Kemudian kita lihat, oke, Leipzig, Kane ke Leipzig, Davinson Sanchez ke Napoli, 51 juta. Nah, cukup mahal nih, 51 juta euro. Kemudian Atletico di Madrid, si Brooks nih ke Atletico. Trezeguet. Oke, udah nggak ada, dan ya next aja lagi nih. Top deal masih Arthur anyway. Belum ada lawan dia. Oke, dan selesai sudah untuk deadline day-nya. Oke, Martin akhirnya setuju juga dia dipinjam ya. Oke, Reguilon ini udah ditolak dan deadline day udah selesai. Ya, jadi kita mungkin langsung aja nih next lagi ke tanggal berapa nih, biar kita nggak lewatin drillnya. Oke. Casemiro. Piemonte Calcio. Waduh. Cukup mahal ini. Cukup mahal. Oke, 29 Casemiro 79 juta 57 release clause 130. Wah, ini mesti kita hilangin ya release clause-nya. Ini bahaya banget juga. Untuk sekarang ini saya belum bisa sih untuk ngelepas Casemiro ya. Untuk sekarang mungkin kalau misalnya usianya 30 tahun ya mungkin barulah kita pikir-pikir untuk lepas dia. Tapi ini tawaran yang cukup menarik sih dari Piemonte Calcio, tapi jangan dulu lah untuk Casemiro. Itu nanti kontraknya kita hilangin aja untuk release clause-nya 130 juta. Oke, dan ini saya latih dulu. Oke, dan itu dia udah selesai tadi. Dan anyway untuk Lunin sendiri ini udah 87 ya, ratingnya bentar lagi 88 nih, gila banget. Jadi ini cepat banget perkembangannya si Lunin ini. Jadi mungkin dia bisa 90 sih, 90 ke atas mungkin ya. Jadi
calon kiper masa depan Madrid lah pokoknya. Jadi nggak perlu kita ragukan lagi si Lunin ini. Besok-besok dia udah jadi kiper utama tuh. Oke, jadi ini dia untuk laga kita hari ini ya, menghadapi Sociedad di La Liga lagi. Dan sebelum itu kita hadir dulu untuk press conference-nya. Dan itu Lunin nggak bakal ini sih, nggak bakal saya pinjamin lagi atau lewatkan drillnya untuk dilatih gitu, biar overratingnya makin naik. Dan ya sejauh ini performanya mantap banget. Seiring dengan naiknya overrating, performanya juga makin meningkat. Saya jawab ini aja. Oke. Piemonte ya, kalau Casemiro pakai baju Piemonte itu. Tapi usianya juga memang ini sih udah lumayan lah, udah 29 tahun juga kan. Apalagi kemarin dia sempat cedera parah gitu loh, yang 8 bulan nggak main sama sekali. Esa ha sido la última pregunta. Agradecemos su presencia. Oke, thank you. Selesai sudah. Dan ya, untuk Real Sociedad sendiri ini ya harusnya sih kita bisa menang di sini ya. Oke, Adnan Januzaj di sana. Lagi-lagi pemain-pemain yang kita kenal. Nah, di sini tetap Mbappe lah pasti masuk. Kemudian tetap Neymar Junior sama Rodrigo juga. Kemudian Casemiro, Varane. Nah, di sini saya mau coba mainkan Ramos sih. Mainkan Ramos dan kapten tentunya si Ramos saja. Dan kiper saya kasih Lunin. Ya, jadi ini aja maybe untuk oh bentar, ini Martinez saja yang naik. Oke, jadi ini aja untuk line up-nya. Kita langsung gas saja ke pertandingannya. Let's go. Oke, dan ini dia. Jadi jarak antara pertandingan kita ini sebelum masuk ke Liga Champions cukup dekat ya. Tapi karena lawan kita di Liga Champions nggak berat-berat amat, jadi saya rasa walaupun kita nanti melakukan rotasi di pertandingan itu, kita nggak bakal kalah sih. Semoga ya, semoga. Lagian kalau kita melakukan rotasi juga nggak ada masalah sih sebenarnya, karena memang pemain kita udah bagus semua, pelapisnya itu udah bukan pemain kaleng-kaleng. Ya tentunya sebagai juara bertahan di Liga Champions, tentunya kita wajib banget nih untuk mempertahankan gelar kita. Walaupun memang sebenarnya mempertahankan itu jauh banget lebih sulit dibanding pada saat kita meraih pertama kali. Tapi untuk tim sekelas Real Madrid, jangan lupa Madrid pernah, bahkan itu setahu saya dia pernah 3 kali berturut-turut juara Liga Champions. Jangan lupa itu terjadi di real life. Dan bukan hal yang nggak mungkin ini terjadi juga di series kita ini, di career mode kita. Ya jadi karena 3 musim kita mainkan ya, 3 musim lagi 5 musim. Ini kesepakatan dari kalian semua. Kalian pengennya mau 5 musim ya, saya jalan aja 5 musim asal kalian mau ya gitu. Walaupun 5 musim, tapi mungkin bakal terasa sebentar karena saya bakal fokus selesai ini series ya, dan bakal upload seperti yang saya bilang, karena ini udah masuk turnamen kompetitif dan udah lewat bursa transfer. Jadi otomatis di sini saya bakal lebih sering upload ya. Jadi mungkin 4 video per hari, walaupun satu video itu cuma 1 pertandingan, tapi kalau kita mainkan 4 video juga per hari ya sama aja Pak. Jadi sama aja 4 sehari itu 4 pertandingan juga kan berarti. Jadi lumayan lah. Jadi lumayan bisa cepat selesai. Ya, dan kiper lapis kedua kita Andre Lunin. 4-3-3 formasinya. Jadi saya pakai formasi yang awal aja dulu ini, bukan formasi yang kemarin. Oke, dan ini dia kick off babak pertama antara Real Sociedad versus Real Madrid. Ini di La Liga banyak banget ya yang nama timnya ada Realnya gitu. Paul Pogba. Oke, skillnya Pogba ditunjukkan tadi. Wah, kalau ini mataharinya terik kayak gini, ini pakai baju hitamnya Madrid itu bagus banget loh. Saya suka sih. Oke, Mbappe, gampang sekali.
Aduh. Mudah sekali kita menembus pertahanan dari Real Sociedad. Oke, semakin membaik permainan Madrid. Itu kalian bisa lihat tadi Sociedad kenapa, aduh, dibiarin kosong Mbappe-nya. Oke, gagal ditepis. Yes, gol pertama lagi terjadi di awal banget ini, early banget. Kylian Mbappe. Oke, udah 6 gol nih. Waduh, baru pertandingan keempat udah 6 gol. Bisa jadi mesin gol di Mbappe ya. Kangin. Nah, Fabian Ruiz tadi. Fabian Ruiz, come on. Nah, Mbappe, Kylian Mbappe, Fabian Ruiz dapat, astaga. Disundul tadi tapi masih ada di atas misar gawang. Fabian Ruiz. Oke. Nah, Paul Pogba. Nah. Neymar Junior. Oh my god, Neymar. 2-0 untuk Real Madrid. Sangat mudah menghadapi Real Sociedad. Beda banget pas kita lawan Sevilla ya. Aduh, itu Sevilla, tunggu aja Sevilla ya. Tunggu aja nanti. Nah, akhirnya Neymar mencetak gol pertama nih kalau nggak salah di La Liga sejauh musim ketiga kita. Oke, bener gol pertamanya. Porto kasih Gutierrez, Feldman, Casemiro, bagus banget Casemiro. Mbappe masih, walah terlalu lama tadi. Ramos, waduh, Casemiro. Nah, Paul Pogba, aduh, dua pemain dari Real Sociedad situ mencoba menutup pergerakan dari Paul Pogba. Rodrigo sekarang crossing, kasih ada Neymar Junior dan wah, mudah banget bagi Rulli. Porto. Oke, Ferland Mendy. Mendy, jangan terlalu banyak gaya. Aduh. Nah, Mendy. Astaga, lolos Mendy. Wah, aduh, what? Udah lolos padahal. Astaga. Casemiro. Aduh. Ya udah berapa shoot tuh. Nah, lagi-lagi. Oh my. Nah, Mbappe. Kylian Mbappe lagi-lagi. Come on. Aduh, ini kayak membantai lagi kita. Bantai lagi, come on. 3-0 sudah. Dari mesin gol kita Kylian Mbappe. Oke, kita lihat Gutierrez, Lara, Kangin, Neymar dapat, kasih Ferland Mendy tuh, Fabian Ruiz, Paul Pogba, for the top, nah masih dapat oleh Paul Pogba, Mbappe, come on, oke, Kylian Mbappe, Rodrigo, waduh,
Mendy. Crossing, ada siapa di sana? Alexander Arnold. Aduh, ternyata Alexander Arnold di sana kena tiang. Oke, no. Casemiro. Rodrigo. Oh my god, belum bisa dijebol. Gol keempat. Crossing, ada, aduh. Fabian Ruiz. Kylian Mbappe, shooting. Alah, diblok lagi. Lagi-lagi ini setengah lapangan loh kita kasihnya. Kasih nama Real Sociedad. Paul Pogba coba. Oh my god, bersarang dong. Di gawang dari Real Sociedad, tendangan keras dari Paul Pogba. Seneng banget supporter Madrid lah. Itu tadi siapa yang ngumpan? Mendy ya tadi yang pertama. Tendangan keras dari luar kotak penalti, membobol gawang dari Real Sociedad. Waduh, 4-0 di babak pertama fix. Bantai lagi nih, membantai lagi, membabi buta lagi untuk Madrid sendiri, mengamuk dia. Ini efek karena dendam dengan Sevilla nih. Tapi nanti aja kita lihat, jangan-jangan nanti lawan tim besar kayak Atletico de Madrid atau Barcelona nanti kita malah dibantai lagi. Nah, tapi semoga enggak sih. Lolos, bisa ke hat-trick. Hat-trick, Mbak. Astaga, naga. Lama banget tadi. Kenapa malah... Astaga. Langsung di-shoot aja, Pak, tadi. Jangan main-main, Bab. Aduh. Udah berapa shot itu? Peluang kita Paul Pogba. Fabian Ruiz. Coba shooting Fabian Ruiz dan Rulli perlu diurut tangannya. Rulli nih perlu tukang urut dia. Itu cukup keras tadi. Wah, ujung jari loh. Mbappe, come on. Lah. Bahaya tadi tuh, hampir aja kebobolan. Ayo. Sergio Ramos, Neymar Junior. Masih aja ke Kylian Mbappe. Oke, come on. Casemiro. Paul Pogba. Oh my god, nggak gol. Tipis padahal itu. Ya. Tipis banget, bro. Oke, siapa di sana? Ada, nggak tahu siapa, tapi Ferland Mendy ya. Oke, Ferland Mendy kasih ke Casemiro. Mbappe, come on. Nice. Paul Pogba, Paul. Aduh. Dan itu dia halftime whistle. Selesai sudah untuk kayak Mbappe, kok babak kedua nih. Ini nggak ada perlawanan. Ini ada aja nih AI dari ini FIFA 20. Kadang-kadang sulit banget tuh ultimate lah. Ini jadi kayak mudah banget gitu loh. Tapi wajar juga sih kalau mudah kayak gini, kan lawan kita bukan tim kuat gitu. Yang jadi masalah kalau misalnya lawan Atletico de Madrid kayak gini, lawan Barcelona ya sih lumayan wajar sih. Tapi yang agak kurang wajar gitu sampai menang besar banget. Tapi ya namanya yang sepak bola ya, kita nggak tahu apa bisa terjadi. Tim besar aja kadang-kadang langsung drop gitu, langsung dibantai, bisa terjadi kan. Di dunia sepak bola itu nggak ada yang tidak mungkin gitu. Selama bolanya masih berbentuk bulat, bundar kayak gitu ya, semua bisa terjadi. Asal jangan bolanya kotak ya. Kalau kotak itu nggak bisa, Pak. Oke, Casemiro. Paul Pogba. Oh my god.
Neymar Junior kasih ke Casemiro dan Rodrigo, come on. Astaga, itu kenapa bisa off target sedekat itu lagi? Aduh, kita ganti pemain dulu lah. Oke. Rodrigo saya kasih out dulu ya. Kubo masuk. Kemudian untuk posisi gelandang tengah, saya mau turunkan mungkin Casemiro ya di sini. Kita ganti dengan Asensio. Itu aja sih. Waduh, itu bisa kok off target ya. Oke, Kubo, come on. Takefusa Kubo ini enak banget di posisi winger kanan kita. Kubo sama Rodrigo sama-sama pemain muda lah. Jadi offside ternyata. Arnold, Paul Pogba, Alexander Arnold. Oke, nice. Wih, dapat loh dia. Lolos dong. Kylian Mbappe. Oh my god. Hat-trick akhirnya. Waduh. Benar-benar jadi mesin gol nih. Bocah. 22 tahun ya. Anyway, masih mudah banget itu loh. Untuk di sini ya, di series ini dia 22 tahun. Kalau di real life tentunya lebih mudah lagi. Karena ini udah tahun 2021 kan. Kalau di series ini. Delapan gol di La Liga ini fix top scorer sih. Kangin kasih ke Aritz, Masuaku, Oyarzabal. Kubo, come on. Mandzukic. Nah, Arnold, Rafael Varane. Ya. Mandzukic, Januzak, Mario Mandzukic. Oke, kasih ke sisi kiri, melebar di kiri sekali. Oyarzabal di sana. Oke, saya bakal ganti center back. Varane saya ganti dengan Eder Militao. Ya, Mbappe bakal main full ya di sini. Pokoknya dia bakal jadi top scorer La Liga sama Liga Champions pokoknya. Harus. Kelunin. Nah, Paul Pogba. Lalu crossing ada Mbappe di sana lagi-lagi dan Rulli. Saka. Mandzukic. Kasih ke belakang ya. Nggak ada ruang memang Mandzukic. Nggak bisa lari dong dia. Itu masih ada beberapa pemain belakang dari Madrid tadi. Walah, Masuaku. Yara. Nice, Asensio. Asensio kasih trouble ke Mbappe tuh. Mbappe. Come on. Astaga, naga. Takumi Minamo. Ya, ini nih cukup familiar sih namanya. Neymar. Nah, Ferland Mendy tuh. Ferland Mendy. Neymar Junior, mantap sekali. Brace dong Neymar. Good job. Bagus banget dia tekniknya, dia mutar badan dulu lah dan langsung melakukan shooting pakai kaki kanan. Nggak terlalu keras tapi at least goal. Mantap Neymar Junior.
Minamo. Oke, Paul Pogba kasih ke Kylian Mbappe tuh. Nice. Pogba, Kubo, Takefusa Kubo, Paul Pogba dan astaga. Kubo tadi belum bisa menembus gawang dari Real Sociedad. Kirain tadi udah bisa masuk 1 gol lagi tuh dari Kubo. Shot on target kita ada 11, yang artinya shot biasa itu ada berapa tuh? 20 mungkin ya. Fabian Ruiz kasih ke Ala. Kurang bagus tadi umpannya Fabian Ruiz. Haritz. Gutierrez, oke. Arnold. Paul Pogba kasih ke Takefusa Kubo. Kubo sekarang, nice. Nice, Takefusa. Kubo. Kubo. Oh my god, Kubo. Yes, akhirnya. 7-0. Gila sih musim ketiganya Madrid ini. Udah berapa gol Madrid bisa ciptakan di musim ketiga di La Liga ya khususnya. Nggak bisa pak, makin cepat ya Kubonya karena udah makin naik terus nih speednya, kemudian juga finishingnya juga makin mantap. Pemain asal Jepang sekarang udah 2 gol di La Liga dia. Oke, saya penasaran banget, pengen cepat-cepat ini lawan tim-tim besar kayak Derby Madrid gitu. Ini sih juga Valencia boleh tuh jadi percobaan. Arnold. Nah, Mbappe. Oke, Mbappe tadi bagus banget pergerakannya. Kylian Mbappe, oh my god, Ruli. Keras banget tendangannya. Neymar, Fabian Ruiz. Aduh. Udah menit ke 90, 4 menit edit time. Masuk aku. Minamino. Aduh, susah juga ya. Ramos, Sensio. Oke, 4 menit ya. Pogba lolos loh. Kurang bagus nge-hold bolanya. Dan itu dia full time whistle 7-0. Wow. Dan pastinya man of the match hari ini. Siapa lagi? Kalau bukan pemain termahal kita. Nah, adalah gol dari Neymar Junior tadi. Tuh, hampir dikit lagi loh bisa ditepis. Oke, kita lihat dulu untuk 27 shot, 14 on target. Sociedad sama sekali nggak punya peluang, nggak punya shot sama sekali karena di press terus. Pokoknya dia ditekan terus ya. Ini kalau komentator Indonesia ini menyebutnya serangan 7 hari 7 malam nih. Ya. Oke, kita lihat dulu untuk sama-sama 10 ya untuk Neymar dengan Mbappe. Casemiro 7,6, Casemiro 8,1. Oke, kemudian lawan kita sendiri ya Minamino 6,2, lumayan sih untuk pemain yang baru masuk. Feldman 6,5, oke. Ya, jadi kita advance aja, nggak usah diri post interview, nanti pertandingan penting aja yang hadiri match interviewnya. Atletico de Madrid sama Malaga nih bakal berduel, tapi belum ada. Ini dia Liga Champions. Mulai juga fase grupnya. Oke, kita bakal cek dulu untuk berita lagi hari ini. Barcelona menang previewnya sih. Bakal dimulai, semoga si Girona bisa ngalahin Barca sekali aja. Tolonglah sekali aja tuh.
Kemudian Malaga kalah dari Atletico 3-0. Oke, luar biasa Atletico. Ya, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode hari ini, dan next kita bakal berhadapan dengan Laga UCL, dan ini bisa dibilang lawan terlemah kita, CSKA Moskow, dibanding Leipzig sama Monaco tentunya, dan ya semoga 3 poin penuh juga. Jadi thank you banget untuk yang sudah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.